kenapa anak-anak dan remaja itu disebut sebagai halayak rentan. Dia halayak rentan di sini tuh adalah orang-orang yang beresiko tinggi terganggu di kesehatan mentalnya. Ya. Nah, kenapa anak-anak dan remaja disebut halayak rentan itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena anak-anak dan remaja itu masih dalam masa pertumbuhan atau perkembangan di mental ataupun fisiknya. Jadi secara mental masih belum sepenuhnya berkembang. Jadi masih rentan terganggu di kesehatan mentalnya. Kemudian yang kedua itu karena mereka anak-anak dan remaja itu mudah terpengaruh. Nah, masih mudah terpengaruh karena apa? Karena tadi masih perkembangan di mental ataupun fisiknya. Nah, terutama di mentalnya. Karena mentalnya belum berkembang sepenuhnya, makanya mudah terpengaruh. Nah, yang ketiga karena mereka belum banyak pengalaman. Jadi mereka belum tahu nih apa-apa tentang dunia luar. Jadi wah, mereka mencobanya. Nah, dan juga berarti yang keempat itu karena mereka penasaran. Nah, karena mereka belum tahu, jadi mereka mencoba mencari tahu. Tadi kan belum banyak pengalaman, mereka nggak tahu nih apakah yang mereka penasarani itu baik atau buruk bagi mereka. Makanya kalau buruk malah nanti mengganggu di mental mereka, seperti itu. Apa perbedaan dari media konvensional dan media digital? Untuk perbedaan yang paling terlihat jelas itu adalah dari bentuknya. Nah, untuk media konvensional itu masih berbentuk fisik, contohnya itu koran, yang berbentuknya kertas. Nah, ada juga televisi, jadi ada juga penyiaran, jadi seperti televisi, jadi bentuknya itu sebuah siaran. Gitu. Nah, kalau media digital itu bentuknya data, ya. Contohnya itu website ataupun media sosial. Kemudian selain dari segi bentuk, ada juga dari segi akses. Nah, untuk akses dari media konvensional sendiri itu membutuhkan suatu perangkat atau benda tertentu untuk mengakses sebuah media seperti itu. Contohnya, ketika kita ingin mengakses koran, kita butuh kertas koran itu. Ataupun ketika kita ingin mengakses sebuah penyiaran televisi, nah kita harus kita harus ada televisi itu sendiri. Nah, untuk perbedaannya di media digital itu kita bisa mengakses website ataupun media sosial tidak cuma dari satu benda. Jadi bisa dari berbagai macam benda atau perangkat. Contohnya bisa dari smartphone ataupun dari PC, dari laptop, itu bisa diakses dari berbagai macam benda. Jadi tidak terkhusus satu benda untuk satu media. Gitu. Kemudian ada juga dari interaksi. Untuk interaksi sendiri, media konvensional cenderung lambat atau satu arah untuk interaksi antara komunikan dan audiens atau penyiar dan audiens. Nah, contohnya itu koran. Jadi hanya penerbit koran yang mengomunikasikan informasi ke pembaca. Berbeda dengan media digital. Contohnya itu di media sosial. Jadi ketika ada sebuah konten yang diupload lalu kita ingin bertanya, nah kita bisa langsung komen di situ. Apa-apa nanti bisa langsung dijawab oleh si pembuat konten tersebut. Jadi untuk komunikasinya dua arah, lebih cepat juga. Dan yang keempat itu ada dari update, nah, ataupun ya dari pembaruan. Jadi untuk perbedaannya di sini, untuk media konvensional itu update-nya cenderung lebih lama dan
yang disajikan di media konvensional itu tidak bisa semau kita. Berbeda dengan media digital yang update-nya itu jauh lebih cepat. Jadi uh, apa yang terbaru itu bisa langsung muncul, dan apa yang ingin kita cari itu bisa langsung kita cari. Jadi kayak misalnya kita ingin cari informasi tentang kenaikan harga BBM. Nah, itu kita bisa langsung cari di media sosial. Berbeda dengan di media konvensional. Jika berita hari itu dari penerbit belum menemukan berita tentang kenaikan harga BBM, nah kita tidak bisa mengaturnya karena sudah dicetak seperti itu di koran. Nah, mungkin itu perbedaan dari media konvensional dan juga media digital. Apa perbedaan protection model dan cultural studies model? Ya, uh, dari protection model, protection diambil dari kata dari bahasa Inggris protect, yang artinya itu melindungi. Nah, maksudnya melindungi di sini adalah melindungi generasi penerus kita atau ya anak-anak kita dari pengaruh budaya asing. Dan caranya itu dengan membatasi konsumsi budaya asing dari luar budaya kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk menjaga kearifan atau keautentikan budaya lokal kita sendiri. Jadi seperti itu. Nah, untuk cultural study model itu bukan perbedaannya cultural study model dan protection. Cultural itu lebih memahami budaya. Jadi tidak hanya memahami budaya sendiri, tapi juga memahami budaya-budaya lain. Nah, cara dengan yang menyajikan budaya-budaya di luar budaya kita sendiri dan juga memahaminya. Nah, untuk tujuan sendiri biar agar wawasan generasi kita itu lebih luas. Nah, jadi untuk yang satu itu mencoba membatasi atau melindungi generasi dari budaya-budaya asing. Nah, untuk yang kedua ini mencoba memahami budaya-budaya lain tanpa meninggalkan budaya sendiri. Seperti itu untuk perbedaan dari kedua model studi ini. Mengapa oligopoli itu dapat mempengaruhi opini masyarakat atau demokrasi? Ya, sebenarnya jawabannya simpel, karena uang. Jadi, contohnya mereka bisa membeli banyak media untuk menyiarkan pendapat yang mereka punya. Nah, jadi karena mereka punya media itu, jadi mereka punya kekuatan untuk mengatur media itu, karena realistis, semua manusia itu butuh yang namanya uang. Jadi kenapa bisa mempengaruhi banyak banyak opini masyarakat? Karena mereka mempengaruhi sumber informasinya, yaitu media, atau membeli dari media-media tersebut untuk menyiarkan pendapat mereka. Jadi itu mempengaruhi opini masyarakat atau demokrasi. Apa itu komodifikasi dan apa saja jenis-jenisnya? Nah, untuk komodifikasi itu adalah menguangkan segala macam bentuk barang ataupun jasa. Jadi apa-apa itu diuangin. Nah, jenisnya itu ada komodifikasi di bidang halayak. Jadi halayak atau orang-orang itu atau massa itu bisa diuangkan atau diperjualbelikan. Nah, contohnya itu followers di sosial media. Jadi kita sering mendengar tentang jual beli followers. Nah, itu termasuk komodifikasi halayak. Dia menjual massa
untuk kepentingan pribadi. Ada juga komodifikasi media atau komodifikasi berita ya. Jadi menyajikan berita yang sensasional untuk mendapatkan keuntungan sendiri atau bisa disebut sebagai clickbait. Jadi beritanya sebenarnya tidak begitu wah, cuman dikemas dalam kemasan yang sensasional seperti itu. Jadi untuk menarik massa yang lebih banyak agar menghasilkan uang yang lebih banyak. Kemudian ada juga komodifikasi keahlian atau profesi. Jadi contohnya itu ada kru sebuah media yang memiliki skill atau kemampuan yang lumayan, bukan lumayan, yang baik. Jadi mereka dijadikan aset perusahaan sebagai komodifikasi. Misalnya mereka ingin direkrut oleh media lain, jadi media yang ingin merekrut kru tersebut itu harus membayar dulu sejumlah yang ditentukan ke media yang sebelumnya mengambil alih atau membawahi kru tersebut. Jadi seperti itu tentang komodifikasi